Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Yao, balik lagi. Makasih kemarin udah nonton video jalan-jalan kita di Sakura ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam pengeditan atau tag videonya, maklum ya, masih pemula. Jadi di kesempatan kali ini buat teman-teman yang penasaran kenapa di Jepang bisa bawa mobil, gimana caranya gitu kan. Sama kayak di Indonesia, di Jepang juga ada aturannya gitu. Jadi kita harus punya atau megang SIM Jepang. Nah, buat teman-teman Kensuse, teman-teman Tekotegino atau teman-teman yang tinggal di Jepang, sebenarnya ya ngurus SIM Jepang itu nggak terlalu susah, kan nggak gampang-gampang juga gitu. Ada prosedurnya dan juga ada caranya. Ada dua cara sebenarnya. Cara yang pertama itu ya kita harus cara yang pertama, kalau teman-teman belum punya SIM Indonesia, teman-teman tuh harus mulai dari nol atau Jido Shagako. Nah itu sih aku kurang tahu juga ya karena aku bawa SIM dari Indonesia atau Kirikai gitu kan. Jadi aku mau ngejelasin cara yang kedua itu Kirikai Menkyo. Menkyo atau SIM Indonesia kita ubah ke SIM Jepang. Hal pertama yang kita perlukan itu otomatis SIM di Indonesia yang sudah aktif 3 bulan lebih dari keberangkatan teman-teman ke Jepang. Misalnya teman-teman berangkatnya bulan 12, berarti SIM teman-teman di Indonesia harus sudah aktif 3 bulan sebelum bulan 12 itu, berarti bulan 9 lah atau bulan 8 seperti itu ya. Just masuk teman-teman ke Jepang dengan membawa SIM itu, hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan itu menerjemahkan dulu SIM kita Indonesia itu ke dalam bahasa Jepang, dan menerjemahkannya itu di JAF atau Japan Automobile Federation. Wih, bahasa Jepang aku mantap juga dikit-dikit. Gitu ya. JAF, JAF di distrik teman-teman tinggal. Kalau aku kan di Ibaraki, di Mito ada gitu. Dan teman-teman yang di Ibaraki, di Mito ada. Itu kita terjemahkan dulu dengan biaya sekitar 3.750 kemarin ya. Dalam waktu kurang lebih 1 bulan kalau nggak salah kemarin itu. 1 bulan ya. Kurang lebih 1 bulan dengan biaya 3.750 ya. Oke, setelah kita menerjemahkan SIM kita di JAV dengan kurang lebih sih biayanya 3.750 tadi. Nah, kita perlu perlengkapan yang lain, persyaratan yang lain nih. Otomatis ya, tadi ya SIM asli dan SIM terjemahan, Jarokado, paspor dan Juminho. Juminho ini apa ya guys? Apa ya, aku kurang tahu Juminho itu apa. Yang jelas kemarin aku dapat di Shakuso dengan biaya printnya itu 200 yen ya, di 200 yen. Setelah semuanya lengkap barulah kita ke Menkyo Center. Kalau di Ibaraki di Mito Menkyo Center, Mito Menkyo Center. Daftar kita di situ, dan ada poin penting yang harus teman-teman tahu nih. Waktu pendaftaran Menkyo buat Kirikai Menkyo buat Gaijin lah orang asing kayak kita ini, itu cuma 1 jam. Kemarin kalau di Mito tuh dari jam 9 sampai jam 10 pagi, cuma 1 jam. Dan poin pertama yang sangat penting menurut aku ya, setelah pengalaman aku kemarin ya, jangan pernah daftar di urutan pertama gitu loh. Kalau bisa tuh urutan pertengahan aja, 3, 4, 5, 6 lah. Intinya jangan ambil urutan pertama pas daftar. Nanti tuh pengaruh banget pas ujian praktek, pengaruh banget. Nanti aku jelasin ya di belakang. Oke, setelah kita daftar, semua persyaratan kita serahkan ke Pak Pol, terus kita akan diarahkan buat ngisi formulir bla 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 bla, ngisi sesuai data pribadi kita, dan kita akan diarahkan buat beli kayak perangko gitu, sekitar harganya 2.550. Itu buat daftar juga, buat ujian juga. Ditempel, diserahkan lagi, baru kita akan masuk sesi interview atau mensetsu yang pertanyaannya banyak banget, ngalahin pertanyaan mertua. Yo, setelah mensetsu atau interview SIM tadi selesai, kita akan diarahkan lagi ke loket pendaftaran lagi, dikasih nomor urutan tadi, pendaftaran tadi, dan duduk manis di ruang tunggu buat ujian. Nah ini nih, ujian tertulis. Kalau Kirikai itu cuma 10 soal. Cuma 10 soal.
cuman susah. Kalau buat kayak aku nih yang kayak apa ya, yang bahasa Jepangnya pas-pasan, kayak bisa dibilang di bawah pas-pasan, malah susah beneran. Makanya sebelum ujian atau sebelum ada niatan buat SIM, teman-teman tuh beli buku di Jidesu Gakko kayak gini nih, aku ambilnya. Nih bukunya nih, The Driving Test Exercise Book. Aduh, buku apa nih masih buku latihan soal ujian mengemudi gitu ya, gitulah bukunya nih ya. Ini kalau ini sih buat yang teman-teman yang ngambil dari Jidesu Gakko kayaknya nih, soal-soal kayak gini. Kalau buat teman-teman yang kiri kayak kebanyakan tuh Erasumondai coy. Erasumondai itu apa tuh? Aduh, soal-soal bergambar mana nih? Ini kebanyakan nih, 10 soal kayak gini. Ya, 10 soal dalam waktu 15 menit. Gitu tuh, 15 menit. Dan sesuai dengan pengalaman aku, yang menurut aku ya, gini tipsnya ya, gambar dan pernyataan atau pertanyaan itu ambil kesimpulan yang menurut teman-teman paling aman kalau Erasumondai. Tapi kalau yang kayak rambu-rambu ya udah pasti kan gitu kan, misalnya ada gambar apalah gitu, terjadi kecelakaan atau yang abune gitu kan, itu ada pernyataan atau pertanyaan itu kalau sesuai dengan gambar dan aman, udah maru aja. Kalau aku kemarin gitu. Tapi alangkah bagusnya kita pelajari dulu buku ini di Jidesu Gakko. Kita beli aja, terus pelan-pelan dipelajari, insya Allah ipatsu dekiru yo cetai. Nah, waktunya cuma 15 menit dalam 10 soal 10 soal dalam 15 menit gitu kan. Setelah ujian selesai, kemarin gimana ya? Setiap peserta ujian itu soalnya beda-beda, jadi kita nggak bisa nyontek, percuma nyontek, karena ujian ini diambil dari banyak soal gitu kan, cuma dikasih 10 gitu, ada bukunya tebal segini, cuma dikasih dilingkarin gitu, jadi kita dapat jatah sesuai lingkaran yang sesuai soal yang dilingkari itu gitu, jadi nggak sama teman sebelah kita cuy. Yap, setelah selesai ujian dalam waktu 15 menit ya berkecampur dengan soal-soal entah berapa lah, seperti itu ya, dengan soal-soal yang tadi yang seharusnya dipelajari dulu sebelum kita ujian. Ada bukunya juga tadi udah aku tunjukin kan. 15 menit berlalu, kita diarahkan ke ruang tunggu, menunggu nama kita dipanggil oleh Pak Penghulu, Pak Polisi gitu. Ada 2 cara Pak Polisi manggil kemarin. Yang pertama, kumpulan orang-orang yang dipanggil di loket pendaftaran di awal tadi, dan kumpulan orang-orang yang dipanggil tatap muka langsung sama Pak Polisinya. Nah, buat teman-teman yang lulus dan selamat beruntung, teman-teman dipanggil dan dikumpulin sama Pak Polisi langsung keluar. Tapi buat teman-teman yang kurang beruntung atau gagal, teman-teman akan dipanggil di loket pendaftaran yang pertama, diserahkan dokumennya lagi, dibilang maaf Anda kurang beruntung, coba sekali lagi gitu. Dan teman-teman yang lulus akan langsung diarahkan buat ujian praktek di hari itu juga. Makanya aku saranin tadi, jangan ambil waktu pendaftaran di paling awal, ambil nomor 3, 4, 5 dan sebagainya gitu. Dan aku jelasin. Dan buat teman-teman yang kurang beruntung, kalau di Mito itu kalau pas masih tes tertulis atau tes tes kemarin gitu, itu kapan aja teman ada waktu bisa. Misalnya hari ini gagal, besok datang lagi, ujian lagi bisa. Terus besoknya gagal, lusa datang lagi bisa. Kecuali pas ujian mengemudi itu nggak bisa. Sekali gagal kita harus nunggu 3 bulan. 3 bulan, gila, aku setengah tahun kemarin. Makanya usahain dalam sekali ujian berhasil, oke? Dan ngomongin biaya ya, kalau kiri kai sih gak terlalu mahal, tergantung kemampuan kita sih. Semakin banyak kita gagal, semakin banyak kita ujian, semakin banyak biaya yang kita keluarkan guys.
Oke, sampai sini dulu penjelasan Kirikae Menkyo dari SIM Indonesia ke SIM Jepang. Jangan lupa teman-teman yang mau ke Jepang, kayak susah atau Tekutegi-no, kalau masih ada waktu 3 bulan lebih, bikin SIM Indonesia mengemudi kita. Makasih sudah nonton. Di video berikutnya aku akan jelasin tips dan trik buat ujian praktek. Ini banyak banget poin-poin yang aku pelajari. Aku kemarin masuk Jiro Sagaku juga selama 2 jam, di situ dikasih poin-poin penting, dan insya Allah kalau diterapin pasti lulus. Yang penting nggak grogi aja dan punya skill basic lah, nggak terlalu mahir juga nggak apa-apa, yang penting punya basic mengemudi. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.